Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dr. Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan tip and trick untuk lulus CPNS tahun 2021 ini. Oke, teman-teman pasti sudah tahu saya adalah alumni CPNS tahun 2019, sehingga saya akan sedikit membagikan pengalaman saya kepada teman-teman dalam menghadapi ujian CPNS tahun 2019, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan pengalaman yang telah saya punya ini untuk menghadapi ujian CPNS tahun 2021. Oke teman-teman, tidak usah banyak basa-basi, kita langsung saja kepada tip and triknya. Oke, tip and trik yang pertama adalah teman-teman mesti memantapkan niat teman-teman, membetulkan niat. Karena kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Ayo teman-teman, itu kata siapa? Oke, itu adalah sesuai dengan kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya. Kalau niatnya itu baik, maka hasilnya juga akan baik. Jadi supaya teman-teman lulus CPNS tahun 2021 ini, teman-teman niatkanlah untuk hal-hal yang baik, misalnya untuk mendapatkan ridho Allah, atau untuk membahagiakan orang tua, atau membahagiakan anak dan pasangan. Kemudian juga untuk mempermudah kita dalam menjalankan ibadah, khususnya ibadah sedekah dan zakat. Karena kalau misalnya kita sudah menjadi CPNS, tentu kita sudah mempunyai uang dan gaji. Oke, itu ada tip and trick yang pertama. Adapun tip and trick yang kedua, yaitu teman-teman mesti belajar. Karena teman-teman bisa menjawab soal ujian CPNS yang meliputi TWK, TIU, dan TKP. Kalau misalnya teman-teman belajar, tidak mungkin teman-teman mendapatkan pengetahuan mengenai TWK, TIU, dan TKP dari langit masuk ke kepala teman-teman, sehingga teman-teman bisa menjawab soal ujian CPNS 2021. Tetapi teman-teman bisa menguasai materi TWK, TIU, dan TKP jika teman-teman belajar. Jadi di sini teman-teman wajib belajar. Jadi untuk belajarnya itu teman-teman mesti menjadwalkan belajarnya itu. Misalnya menjadwalkan belajarnya tiap hari, tiap pagi, siang, dan malam. Misalnya pagi 30 menit, siang 30 menit, dan malam 30 menit. Tidak usah banyak-banyak, tetapi mesti konsisten. Jadi hal yang butuh teman lakukan itu adalah konsistensi itu mesti teman jaga-jaga untuk belajar. Karena semakin konsisten teman-teman akan semakin banyak pengetahuan materi TWK, TIU, dan TKP yang akan teman-teman masukkan ke kepala teman-teman, ingatan teman-teman, sehingga dalam menjawab soal itu akan lebih mudah. Kemudian perbanyak membahas soal. Jadi setelah teman-teman mengisi kepala teman-teman pengetahuan teman-teman dengan materi TWK, TIU, dan TKP, teman-teman mesti memperbanyak melakukan latihan soal. Di latihan soal itu bisa teman-teman dapatkan dari buku tryout. Seperti teman-teman ketahui, buku itu banyak dijual. Buku latihan soal CPNS ada yang 1000 soal, 2000 soal, bisa dibeli di mana saja, baik ke toko buku maupun dibeli online. Kemudian selain itu teman-teman bisa nonton video YouTube pembahasan soal. Jadi di YouTube ini alhamdulillah sudah banyak teman-teman alumni CPNS yang membahas soal-soal ujian tahun sebelumnya, sehingga selain membahas di buku, teman-teman juga membahas di YouTube, sehingga akan menambah pengetahuan teman-teman mengenai pola soal yang telah keluar pada tahun sebelumnya. Kemudian dalam menjawab soal-soal itu pengalaman saya dalam menjalani ujian CPNS tahun 2019 itu soalnya itu ada 100 soal, TWK 30 soal, TIU 35, dan TKP itu ada 35 soal.
Jadi dalam menjawab soal itu kalau ada dua strategi. Strategi yang pertama adalah menjawab soal TKP. Jadi dalam menjawab soal ujian SKD CPNS itu teman-teman mendahulukan menjawab 35 soal TKP. Kenapa teman-teman mesti mendahulukan menjawab soal TKP? Hal ini disebabkan bahwa soal TKP itu tidak ada poinnya 0. Jadi pilihan jawaban soal TKP itu poinnya adalah 1 sampai 5. Jadi tidak ada jawaban yang salah. Di sini kita memilih pilihan soal yang paling benar. Jadi di sini pilihannya itu akan agak mirip-mirip, tetapi kita memilih yang paling benar yang poinnya 5. Sehingga apapun pilihan jawaban teman-teman tetap akan mendapatkan poin. Kemudian setelah kita menjawab soal TKP, selanjutnya teman-teman menjawab soal TIU. Di sini teman-teman menjawab soal TIU. Kenapa yang kedua TIU? Karena di sini soal TIU itu adalah soal mengenai pengetahuan umum, mengenai hitung-hitungan, mengenai matematika, mengenai penalaran. Jadi di sini membutuhkan agak sedikit banyak waktu dibandingkan soal-soal TKP. Di sini teman-teman nanti akan dikasih kertas untuk teman-teman melakukan hitung-hitungan, kemudian sehingga akan sedikit menguras tenaga teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman melanjutkan menjawab soal TWK, 35 soal TWK. Kenapa 35 soal TWK? Karena soal TWK ini biasanya soalnya adalah bersifat hafalan, sehingga ketika teman-teman membaca pertanyaannya dan tahu jawabannya itu, teman-teman bisa langsung pilih jawabannya dalam waktu singkat karena itu sifatnya hafalan. Kemudian dalam menjawab soal itu teman-teman mesti menerapkan yang namanya manajemen waktu. Jadi pengalaman saya di sini, saya menjawab soal TKP itu menghabiskan waktu 20 menit. Kemudian untuk soal TIU itu saya menghabiskan waktu 30 menit. Sedangkan untuk soal TWK saya menghabiskan waktu sebanyak 20 menit. Jadi saya menjawab soal itu secepat mungkin, TKP, TIU, dan TWK selama 70 menit. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa dalam tes CPNS itu dikasih waktu sebanyak 90 menit. Jadi saya masih punya waktu 20 menit. Jadi 20 menit ini waktunya kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang belum kita jawab atau yang masih membingungkan. Jadi 70 menit itu saya gunakan waktu untuk menjawab semua soal yang saya sudah yakin soalnya itu benar. Sehingga 20 menit saya gunakan untuk mengoreksi soal-soal yang saya rasa jawabannya saya belum yakin atau tidak tahu. Kemudian setelah itu, ketika waktunya tinggal 10 menit terakhir atau 5 menit terakhir, di sini teman-teman kalau misalnya itu masih belum tahu jawabannya, di sini teman-teman bisa pilih saja jawabannya sesuai dengan hati teman-teman, atau soalnya ditebak-tebak saja. Karena di sini pada ujian CPNS ini kalau misal jawaban teman-teman itu salah, tidak ada pengurangan poin, tetapi hanya dapat poinnya 0. Jadi saya minta kepada teman-teman untuk menjawab semua soal. Oke teman-teman, kita sudah bahas tip and trick ya 1 dan 2. Selanjutnya kita bahas tip and trick yang ketiga. Adapun untuk tip and trick yang ketiga ini, teman-teman mesti mengenali kisi-kisi dan materi CPNS dari Kemenpan dan BKN. Setiap tahunnya Kemenpan dan BKN akan membocorkan kisi-kisi dan materi ujian CPNS. Biasanya ujian CPNS itu tahun ke tahun itu tidak akan melenceng dari kisi-kisi dan materi yang telah dibocorkan Kemenpan dan BKN. Jadi di sini teman-teman wajib mempelajari kisi-kisi dan materi ini.
Jadi yang timbul pertanyaan, dari mana teman-teman bisa mendapatkan materi dan kisi-kisi ini? Jawabannya adalah gampang. Teman-teman bisa membeli buku CPNS yang terupdate. Misalnya untuk CPNS 2021 ini teman-teman bisa membeli buku CPNS 2021. Biasanya buku itu telah mengupdate materinya dan menyesuaikan materinya dengan ketentuan dan kisi-kisi materi CPNS terbaru dari Kemenpan dan BKN. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada tip and trick yang keempat. Adapun tip and trick yang keempat itu teman-teman mesti selalu update mengenai informasi seleksi CPNS, baik itu kapan waktu pendaftarannya dan kapan waktu seleksinya. Jadi teman-teman mesti sering mencari info baik itu di internet, Google, YouTube mengenai jadwal seleksi pelaksanaan CPNS dan kapan waktu pendaftarannya. Untuk tes CPNS tahun 2021 ini Kemenpan sudah merilis jadwalnya, di mana jadwalnya itu dimulai sejak tanggal 30 Mei. Untuk tahap pengumumannya, kemungkinan untuk seleksinya itu untuk tes SKD-nya itu dimulai pada tanggal 1 Juli 2021. Di sini teman-teman, kenapa ini penting? Karena dengan mengetahui jadwal pengumuman dan seleksi itu teman-teman akan mempunyai perkiraan waktu persiapan. Jadi untuk tes CPNS tahun ini teman-teman punya waktu 1 bulan lebih untuk melakukan persiapan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Tetap semangat ya teman-teman ya. Adapun tip and trick yang selanjutnya, yang kelima, itu teman-teman dalam belajar dan menjawab soal itu mesti teliti. Jadi teman-teman itu biasanya kalau misalnya menjawab soal itu atau dalam suasana ujian itu kita itu adrenalin kita itu akan meningkat sehingga kita akan mudah panik. Di sini teman-teman akan tidak teliti dalam menjawab soal. Jadi teman-teman dalam menjawab soal itu usahakan teliti dan rileks, jangan panik. Oh ya teman-teman, kita sudah membahas mengenai tip and trick 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian saya minta kepada teman-teman untuk subscribe channel saya ini, kemudian tekan tombol notifikasi, like, and comment. Untuk tip and trick yang keenam, teman-teman itu dalam memilih formasi CPNS itu usahakan memilih tempat yang sepi peminatnya. Jadi teman-teman di sini mesti tahu kemampuan teman-teman itu di mana. Kalau misalnya selama dalam belajar itu teman-teman sudah yakin menguasai semua materi TWK, TIU, dan TKP, kemudian saat tryout itu nilai teman-teman itu sudah di atas 400, lulus passing grade dan tinggi, itu teman-teman tidak masalah mau milih di tempat mana saja, karena teman-teman bisa bersaing. Tetapi kalau misalnya dalam penguasaan materi itu teman kurang, kemudian saat tryout nilainya itu di bawah 400 misalnya, itu teman-teman mesti punya strategi lain gitu. Teman-teman mesti tanyakan info-info kepada kenalan teman-teman, dia milih tempat di mana, atau teman-teman bisa lihat di formasinya yang sedikit peminatnya di mana, atau tanya-tanya pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu formasinya sedikit peminat itu formasi apa saja gitu. Jadi kenapa kita mesti memilih formasi yang sepi? Karena semakin sepi tempat itu maka persaingannya akan semakin rendah dan kemungkinan kita untuk lulus itu akan semakin besar. Kemudian yang selanjutnya itu teman-teman bisa mengikuti bimbingan belajar. Di sini bimbingan belajar ini untuk zaman saat ini itu tidak hanya bimbingan belajar langsung, tetapi teman-teman bisa ikut bimbingan belajar secara online. Saat ini banyak bimbel belajar online yang menyediakan bimbingan, baik itu bimbingan materi maupun bimbingan tryout secara online menggunakan sistem CAT. Jadi teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman dengan ikut tryout
CPNS secara online, dimana nanti untuk pengerjaannya itu secara online, dan hasil tryoutnya akan langsung muncul berapa nilai poin teman-teman, baik itu TWK, TIU, dan TKP, dan teman-teman bisa melihat apakah teman-teman itu lulus passing grade atau tidak, dan bisa teman-teman bandingkan nilai yang kita punya dengan nilai peserta tryout se-Indonesia. Kemudian tip and trick yang ke-7, teman-teman itu mesti konsisten dan disiplin. Nah, jadi ini intinya. Jadi teman-teman itu mesti konsisten dan disiplin dalam belajar dan membahas soal. Teman-teman mesti menyediakan waktu, tidak usah banyak-banyak. Misalnya dalam satu hari itu teman-teman menyediakan waktu 3 jam. Jadi selama 3 jam itu mungkin pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam, tetapi konsisten tiap hari teman-teman lakukan seperti itu. Kemudian atau teman-teman punya target dalam satu hari itu membahas soal tryout itu sebanyak 200 soal. Jadi selama 1 bulan 6.000 soal, selama 2 bulan sebanyak 12.000 soal. Kemudian tip and trick yang selanjutnya, teman-teman mesti bisa membagi waktu belajar dan waktu untuk bermain atau waktu untuk bersantai-santai. Dengan dekatnya waktu CPNS ini 1 tahun 1 bulan setengah lagi, nggak sampai 2 bulan. Di sini teman-teman mesti memperbanyak waktu untuk belajar dibandingkan waktu untuk bermain, sehingga menjelang waktu tes itu teman-teman sudah punya pengetahuan yang matang dan sudah siap dan sudah mempunyai persiapan jumlah soal tryout yang teman-teman pasti itu sudah banyak, sehingga teman-teman akan semakin pede dan yakin untuk menghadapi ujian CPNS. Dan saat ujian teman-teman akan menjawab soal itu dengan cepat, dengan mantap dan meyakinkan. Kemudian selanjutnya itu teman-teman, setelah teman-teman siap gitu, belajarnya sudah siap, kemudian persiapan dan menjawab soal sudah siap, pengetahuan sudah siap, selanjutnya teman-teman mesti mengetahui kondisi lokasi tes. Jadi saat tes itu jangan sampai teman-teman itu banyak kehabisan waktu karena mencari lokasi ujian, atau teman-teman itu panik karena teman-teman tidak tahu lokasi ujian. Jadi kalau bisa H-1 sebelum tes itu teman-teman sudah datang ke tempat lokasi ujian untuk melihat lokasi ujiannya di mana, sehingga keesokannya teman-teman tidak menghabiskan waktu, tidak membuat teman-teman panik dalam menghadapi ujian. Karena kalau misalnya kita itu saat ujiannya itu sudah panik, sudah cepat-cepat, adrenalin meningkat, akan membuat kita ceroboh, tidak teliti. Yang awalnya kita bisa menjawab soal dengan baik, tetapi karena kondisi kita kayak panik, kita menjawab soal menjadi salah. Jadi jangan sampai itu terjadi, karena itu bisa membuat nilai kita rendah dan tidak lolos passing grade. Teman-teman, tip and trick yang selanjutnya adalah mengerjakan soal dengan tenang. Jadi teman-teman dalam mengerjakan soal itu mesti tenang, tidak boleh panik, mesti mengerjakan soal dengan teliti. Hal ini juga berhubungan dengan persiapan teman-teman saat datang ke lokasi ujian. Jadi sebelum ujian itu usahakan teman-teman sudah mengetahui lokasi. Jadi saat ujian, saat datang ke lokasi ujian, teman-teman tidak menghabiskan waktu untuk menemukan lokasi ujian, menemukan tempatnya. Kemudian teman-teman juga dengan persiapan yang matang sebelumnya, teman-teman akan tidak mudah jadi panik, tenang dalam mengerjakan soal ujian. Kalau bisa usahakan datangnya itu 2 jam sebelum tes sesi teman ujian dapatkan. Kemudian tip and trick yang paling utama, yang paling
baik adalah teman-teman selalu berdoa dan meminta restu orang tua, karena kewajiban kita adalah usaha, tetapi yang menentukan kita lulus atau tidak CPNS tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara supaya doa kita dikabulkan adalah kita meminta doa dan restu orang tua, karena doa orang tua itu adalah diijabah oleh Allah, tidak ada batas antara doa orang tua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau misal kita mau lulus CPNS, banyak berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, minta doanya supaya kita diluluskan ujian CPNS. Oke teman-teman, sekian tip and trick yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semakin semangat dalam menghadapi ujian ini. Jangan lupa lakukan tip and trick yang telah saya bagikan sebelumnya. Oke teman-teman, tetap semangat dalam persiapan menghadapi ujian CPNS. Jangan lupa betulkan ya teman-teman. Yang kedua, jangan lupa usaha dengan belajar. Jangan lupa juga untuk tenang, teliti, disiplin, konsisten. Kemudian jangan lupa teman-teman juga mesti tahu lokasi ujian sebelumnya, jangan panik. Kemudian jangan lupa meminta doa orang tua. Insya Allah dengan teman-teman menjalankan tip and trick yang saya berikan ini, teman-teman bisa lulus CPNS seperti saya dan minimal bisa mendapatkan nilai SKD 400. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf kalau misalnya selama penyampaian tip and trick ini ada kesalahan kata, baik yang disengaja atau tidak sengaja, atau ketidakjelasan nada saya sehingga teman-teman menjadi bingung atau tidak paham. Saya mohon maaf. Kemudian teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe, like, tekan tombol notifikasi supaya saya semakin semangat dalam memberikan tip and trick di channel saya ini, kemudian membahas soal TWK, TU, dan TKP. Saya doakan semoga teman-teman yang subscribe channel saya diluluskan CPNS tahun 2021 ini. Oke, semangat, semangat, semangat.